Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah flyover yang sedang dibangun untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ada di pelintasan sebidang jalur kereta yang bertemu dengan jalur kendaraan bermotor di kawasan Grogol Petamburan. Dan jalur kereta ini menghubungkan Duri ke arah Grogol terus sampai ke arah Tangerang atau juga ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Pekerjaan flyover ada dua lokasi, yaitu di Jalan Profesor Dr. Latumenten yang ini, kemudian yang sebelumnya tadi itu adalah di Jalan Makaliwe ataupun bersebelahan sebenarnya, berseberangan yang dipisahkan oleh jalan tol. Baik, kita akan mulai yang ada di Profesor Dr. Latumenten, tepatnya di samping stasiun KRL Grogol. Untuk kolom ataupun pilar utama yang berada di pinggir rel sudah selesai, bagian bawahnya tinggal dilanjutkan ke arah pier head. Nah, ini kemarin sempat ada pertanyaan secara area galian itu ternyata berada di pinggir jalan dan takutnya nanti kolomnya berdiri agak ke pinggir sehingga flyovernya tidak lurus. Ternyata di sini memang untuk pondasi dibuat selebar mungkin untuk menopang dari flyover ini karena yang akan lewat adalah kendaraan-kendaraan besar. Ini adalah kabel udara yang cukup banyak ya di pinggir jalan Profesor Dr. Latumenten yang mungkin dapat juga diperhatikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berikutnya untuk dilakukan penataan. Secara desain untuk flyover tersebut ya ada di dua sisi jalan tol dalam kota, dan ada halte bis Transjakarta yang baru berada di dekat tol dan juga berada di samping dari flyover. Nah, halte tersebut juga diintegrasikan nanti dengan stasiun KRL yang memudahkan para pengguna bis ya Transjakarta pindah ke moda transportasi KRL. Kemudian untuk flyovernya kita lihat ini di bagian bawah ke arah rel itu sudah tidak ada lagi jalan yang menyeberang ya untuk kendaraan, tetapi hanya untuk putar balik sehingga kendaraan-kendaraan dari arah Daan Mogot, dari arah Grogol bisa putar balik kembali di bawah kolong dari flyover dan juga kolong tol. Termasuk yang dari arah utara, dari arah Season City ingin putar balik masuk tol juga sudah disiapkan. Nah, ini adalah desain yang nantinya mungkin diimplementasikan dan yang kita lihat untuk jembatan penyeberangan orang penghubung antara halte bis Transjakarta di dua sisi, kemudian juga nanti akan diintegrasikan dengan stasiun KRL. Sudah ada rangka-rangkanya ya. Kita akan lihat ke depan bagaimana perkembangan dari pembangunan integrasi moda transportasi yang ada di sini. Lalu untuk jalur kereta dipagar beton, dipagar permanen agar tidak lagi bisa dilewati oleh kendaraan, termasuk mungkin juga para pejalan kaki. Mereka diharapkan dapat menggunakan JPO ya, jembatan penyeberangan orang, untuk bisa menyeberang lintasan kereta yang ada. Ini adalah suasana di malam hari. Nah, untuk pilar yang sedang disiapkan ada dua sebenarnya. Yang pertama sisi utara, di sana sudah selesai dibeton hampir setengah lebih ya. Kemudian yang di sisi selatan di samping kita ini masih dalam tahap pengeringan mungkin ya, karena backcastingnya sudah ada ataupun papan cetakannya, dan pengecorannya apakah sudah selesai apa belum diketahui ya. Kemudian setelah itu nanti selesai maka akan dilanjutkan dengan pembangunan pier head ataupun bagian atas dari si pilar-pilar ini sehingga bisa dibentangkan beton-beton panjang ya ataupun PCI beton seperti ini dan terhubung dari flyover yang sudah ada ini di sisi selatan ke arah Daan Mogot ke arah Grogol. Dari dalam stasiun Grogol kita baru saja turun menggunakan rangkaian kereta KRL dan akan melihat lebih banyak tentang pembangunan progresnya yang ada flyover Latumenten ya di samping dari stasiun KRL Grogol ini. Untuk pilar kita bisa langsung lihat di sini yang ada di sisi selatan. Kemudian untuk pagar, nah ini kita belum tahu apakah akan dipagar beton juga sekalian, karena kalau misalnya hanya di lintasan kendaraan yang dipagar beton, sedangkan yang ke arah rangkaian kereta masih terbuka bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyeberang. Tapi kalau memang dipagar beton secara keseluruhan,
jadinya akan lebih aman. Kebanyakan rangkaian kereta yang lewat selain KRL ya, ini yang cukup sering ya adalah kereta bandara. KRL sendiri di perlintasan ini itu sekitar 15 menit per satu rangkaian yang lewat, kemudian harus menunggu 15 menit berikutnya. Itu mungkin di jam-jam sibuk. Kalau di jam yang lebih longgar biasanya ya akan lebih dari waktu tersebut, waktu tunggu, sehingga masyarakat memang harus sabar. Baik, kita akan keluar dari gate yang ada. Stasiun Grogol sendiri saat ini melayani kereta KRL ataupun penumpang kereta KRL. Kemudian untuk aksesnya hanya ada di sini. Jadi walaupun area di pinggir jalan sana terbuka, para penumpang memang lewat akses ini untuk kemudian tapping kartu dan menuju ke stasiun Grogol. Langsung saja, walaupun sudah ada lintasan kereta di sini, tetap ada yang ngetem ya. Ini angkot warna merah, di mana arus lalu lintas sedang padat-padatnya, tetapi si supir ini tetap sama saja ya, tidak begitu peduli dengan arus lalu lintas yang ada di belakang ya. Bahkan juga kemarin pada saat sebagian saja jalur yang bisa dilewati, tetap ada yang menghalangi arus lalu lintas di kawasan ini. Mudah-mudahan para supir dari angkutan-angkutan kota ini dapat diberikan edukasi agar lebih berempati ya terhadap arus lalu lintas di sini dan tidak memakan badan jalan, sehingga pada saat kepadatan arus lalu lintas terjadi, maka jalan yang ada di depannya tetap dapat lancar. Tetapi nanti mungkin setelah adanya flyover, mungkin juga akan ngetem ya. Ini akan menjadi putar balik soalnya. Lanjut ke arah sisi utara untuk pilar berikutnya ya, di sini sudah tersambung menggunakan PCI girder juga yang cukup panjang dan sudah dicor bagian atasnya membentuk lantai. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah penyiapan pagar pembatas ataupun parapet dari akses flyover yang sudah berlangsung pembangunannya sejak dari akhir tahun lalu. Menuju ke arah pintu tol di sana ya, di sini kita perhatikan untuk pilar-pilar penopangnya menggunakan spoon pile yang berbentuk bulat ya. Kemudian di atasnya disambungkan menggunakan beton, dan disitulah nanti akan diteruskan flyover turun remnya menuju ke arah pintu tol tersebut. Akses ke tol masih dapat dilalui ya, walaupun ada pembangunan yang sedang berlangsung di sekitar area ini. Sedikit lagi nih sebenarnya sampai ke bagian bawah dan nanti bisa terus ya ke arah jalan Dr. Latu Menten tersambung lebih tepatnya. Kita lihat arah sebaliknya kurang lebih seperti ini, persis di depan Alfamart. Iya, ada yang lawan arah. Hampir saja. Bila kita perhatikan arus lalu lintas ini agak lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya beberapa minggu lalu, waktu kita melihat perkembangan ataupun progres pembangunan dari masing-masing flyover. Karena pilarnya pada waktu itu belum selesai dan ada pekerjaan pondasi yang cukup masif memakan badan jalan persis di dekat pinggir rel. Saat ini sudah terbentuk pilarnya dan pondasinya juga sudah siap ya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas dari para pekerja yang ada di kawasan ini. Ekskavatornya berpindah lokasi dengan melewati jalur searah yang dari arah selatan, karena itu adalah pilihan yang paling cepat ya untuk bisa mencapai area konstruksi di dekat rel. Ditambah lagi ada truk yang saat ini sudah di loading dengan tanah ataupun puing-puing. Nah, disinilah sambungan dari flyover nantinya dengan jalan Profesor Dr. Latu Menten yang akan ditutup total perlintasan keretanya. Kemudian ini adalah akses tol.
Jadi setelah turun dari flyover, mungkin akan ada proses crossing masuk ke pintu tol yang ada di depan. Ditambah lagi di dekat pintu tol ada halte bis Transjakarta. Perlu mungkin ya pengaturan-pengaturan agar arus lalu lintas dapat lewat di kawasan ini dengan lancar. Kita akan kembali ke arah rel. Jadi dapat kita lihat untuk remnya sendiri, jalur turun dari flyover yang dari arah selatan sana, dari arah Grogol, masih belum selesai, dan pengerjaan untuk menyambungkan antar pilar ini juga menunggu pilar terakhir. Pilarnya menggunakan spoon pile. Ini tulang-tulang besinya juga sudah lengkap di bagian atas, tinggal disambungkan bagian kepalanya, dan dari masing-masing pilar yang sudah tersambung ini akan dihubungkan satu sama lain menjadi rem ataupun jalur turun bagi kendaraan yang datang dari arah Grogol tersebut. Rangka-rangka besi sudah disiapkan, disusun-susun scaffolding di sini untuk menopang aktivitas nantinya para pekerja dan juga proses pengecoran. Ini sudah disiapkan untuk proses pengecoran sambungan dari bagian pilar yang menghubungkan layang ini dari arah rel. Terdapat banyak stakeholder ataupun pihak-pihak yang bekerja sama dalam mewujudkan flyover di kawasan Grogol Petamburan ini, karena untuk macet ya ataupun kepadatan arus lalu lintas telah berlangsung sejak lama dan itu cukup kronis sehingga membuat waktu tempuh masyarakat menjadi lebih lama pada saat melewati kawasan ini. Apalagi di pagi hari jalur keretanya cukup aktif. Dan itu keretanya juga bukan kereta KRL saja, melainkan ada kereta bandara. Kita akan lihat ke arah seberang sini. Material ada di bagian tengah ya, persis di atas jembatan dari Kali Grogol. Dan di ujung sana ada rangka besi. Nah, itulah yang nanti akan menjadi JPO, jembatan penyeberangan orang. Mudah-mudahan selain JPO, Kali Grogolnya dapat dilakukan pengerukan, karena saat ini airnya hitam dan cukup berbau. Jadi pada saat masyarakat menggunakan JPO, melihat-lihat area yang ada di pinggir, ya, melihat-lihat kali lebih tepatnya, mudah-mudahan kalinya sudah jauh lebih bersih daripada yang saat ini. Rangka JPO-nya bagian bawah sudah selesai menggunakan rangka-rangka baja, mungkin akan diteruskan ke arah sini. Kita akan pantau lagi ke depan. Untuk area trotoar yang ada di samping ya, yang ini nih banyak dipakai juga untuk berdagang kalau kita lihat. Jadi kita menggunakan area jalan kendaraan bermotor. Ini yang ngetem angkot 01 Grogol Muara Angke. Kenapa nggak agak ke depan saja ngetemnya? Jadi kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya itu lebih mudah melakukan manuver untuk menuju ke arah utara. Ada galian kabel juga ya di sini. Kita lanjut menyeberang rel. Sementara masyarakat kalau ingin menyeberang tol ya, ada di bawah kolong Makaliwe, di bawah kolong tol di samping jalan Makaliwe ke arah jalan Profesor Dr. Latumenten ini, tepatnya di depan kita. Ini nampaknya belum dicor. Lagi persiapan pengecoran, papan backistingnya sedikit lagi karena masih miring. Sedangkan yang dari arah selatan ini jalur pejalan kakinya ditutupi dengan pagar agar kendaraan-kendaraan bermotor tidak naik ke trotoar dan menggunakan trotoar untuk lewat. Kemarin agak lebih lebar ya jalur pejalan kaki yang ditutup. Sekarang ini yang di ujungnya agak lebih sempit.
Nah, ini lebih lebar, jadi benar-benar dapat dilewati para pejalan kaki ya, lebih aman dari kendaraan-kendaraan motor yang mungkin naik ya ke bagian area trotoar dan akhirnya sulit untuk berjalan. Apalagi kalau terjadi kepadatan arus lalu lintas di sini. Sementara dari arah selatan, untuk pilar yang paling ujung itu masih dikerjakan, sedangkan pilar satunya lagi ada di depan kita di samping kanan. Ini juga sudah tersambung sampai ke arah abutment ataupun jalur turun rem menuju ke arah Grogol ataupun flyover yang dari arah Tomang. Jadi nantinya ada 2 flyover, turun dari flyover yang di atas Grogol, perempatan Grogol, kemudian naik lagi flyover di atas perlintasan kereta. Kurang lebih seperti itu ya model dari arus lalu lintasnya. Baik, sementara paling ujung dari pilar yang disambungkan adalah seperti ini. Ini ada tambahan pengecoran. Oh, oke, bukan. Tetap ada motor yang parkir ya di area ini karena mungkin beliau beristirahat. Salah satu area yang pohonnya cukup rindang di bagian sini, dan arus lalu lintas tidak sepadat beberapa pekan lalu pada saat kita mengunjungi kawasan ini, karena pilarnya sudah jadi di bagian tengah, kemudian di bagian area ke arah pinggir jalan dapat dilewati oleh kendaraan bermotor paling tidak 2 lajur. Jadi sudah tidak ada pekerjaan pondasi. Sampai ke arah ujung pun saat ini tengah dipersiapkan untuk pembangunan dari pagar pembatas ataupun parapet flyover, yang kalau kita lihat tulang-tulang besinya sudah ada, tinggal mungkin papan backisting ataupun papan yang dipergunakan untuk membentuk dari cor-coran pagar pembatas yang ini. Oke, sementara baru sampai di sini. Untuk tebal dari lantai flyover kita bisa lihat, dan area ke arah selatan lagi ditutup dengan pagar pembatas serta panel-panel ya. Ini akan dilanjutkan sambungan dari flyover dengan Jalan Profesor Dr. Latumenten yang dari arah Grogol. Sudah semakin rapi ya. Baik, sementara seperti itu yang ada di Jalan Profesor Dr. Latumenten, arus lalu lintas lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah tidak ada pekerjaan pondasi. Yang ada adalah tiang, kemudian kendaraan dapat melewati area 2 lajur bagi kendaraan bermotor. Kemudian di sisi utara itu juga sama, sudah dicor juga ke arah ujung, ke arah pintu tol, dan sedang disambungkan dengan Jalan Profesor Dr. Latumenten sisi utara. Pekerjaan berikutnya adalah pembangunan pagar pembatas ataupun parapet dari flyover ini, serta yang paling utama menyambungkan flyover sisi selatan dan sisi utara di atas perlintasan sebidang, perlintasan rel kereta aktif yang sebenarnya cukup challenging ataupun menantang karena adanya jalur kereta yang banyak lalu lintas keretanya, ditambah lagi arus lalu lintas yang memang cukup padat di kawasan ini.